Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Robi dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Muhammad Syafri Hidayat. Di sini akan melakukan seminar terkait hasil dari penelitian saya yang berjudul Senyawa Turunan Nitrovanillin Azin, Vanillin Azin, Vanillin Azin, dan Salicylaldehyde Azin sebagai agen antibakteri, penambatan molekuler, sintesis, dan uji aktivitas. Dengan dosen pembimbing pertama saya adalah Profesor Dr. Andes Bambang Purwona MSc PhD, dan juga dosen pembimbing kedua saya adalah Dr. Robin Nur Cahyono, SSC MSc. Antibiotik merupakan suatu obat yang dapat menghambat pertumbuhan biologis atau mikroba pada tubuh manusia. Penggunaan antibiotik berlebihan dan tidak terkendali membuat bakteri mengalami evolusi dan membuat resistensi tubuh terhadap antibiotik tersebut. Sepanjang tahun 2000 hingga 2015, konsumsi antibiotik telah mengalami peningkatan sebanyak 65% dan juga laju konsumsi antibiotik telah mengalami peningkatan sebanyak 39%. Selain digunakan sebagai obat pada manusia, ternyata antibiotik juga digunakan sebagai pakan ternak dan antibiotik telah terjual sebanyak 62% yang mana itu merupakan digunakan pada ternak. Akibat dari penyalahgunaan antibiotik tersebut, maka muncullah yang namanya antimicrobial resistance atau resistensi antimikroba, di mana resistensi antimikroba merupakan mikroba dengan pertahanan tubuh yang lebih tinggi dibandingkan mikroba pada umumnya, dan oleh karena itu dapat mampu menahan antibiotik yang menyerangnya. AMR pada tahun 2019 sendiri telah membunuh sebanyak 1,27 juta orang, di mana E. coli dan S. aureus menjadi dua patogen tertinggi yang menyebabkan kematian sekitar 2 juta orang pada tahun 2019 tersebut. Oleh karena itu, resistensi antimikroba berpotensi menyebabkan 10 juta kematian per tahun pada tahun 2050 jika tidak mengalami penyelesaian masalah. Bertambahnya AMR membuat antibiotik yang beredar berkurang aktivitasnya. Hal itu membuat penyakit yang terjangkit sukar diobati dan akhirnya dapat melakukan penyebaran ke orang yang lain. Oleh karena itu, urgensi untuk menemukan senyawa-senyawa organik yang memiliki sifat antibakteri menjadi sangat penting untuk dilakukan. Salah satunya merupakan azin, di mana azin sendiri merupakan suatu golongan senyawa organik yang sebelumnya telah diketahui memiliki sifat antibakteri. Di sini saya akan berfokus mengenai penelitian terkait pengembangan senyawa turunan azin yang dapat digunakan sebagai agen antibakteri. Sintesis azin diketahui dapat dilakukan melalui berbagai macam jalur reaksi. Namun, sintesis melalui reaksi dengan hidrazin hidrat menjadi metode paling umum yang digunakan. Reaksi tersebut merupakan reaksi kondensasi basa Schiff dan dilakukan menggunakan metode reflux maupun konvensional. Selain itu, azin diketahui memiliki berbagai macam manfaat sebagai berikut: kemosensor, material energik, MOF dan COF, obat hipertensi, antifungi, antitumor, antimalaria, antiviral, antiinflamasi, dan juga antibakteri. Selain itu, gugus detro dilaporkan dapat meningkatkan kemampuan antibakteri pada suatu senyawa. Menurut Morwaska, pada tahun 2019, gugus detro dapat memengaruhi reaksi redoks pada sel dan akibatnya berujung pada keracunan serta kematian pada sel. Oleh karena itu, diperlukan senyawa turunan benzaldehyde yang memiliki gugus nitro. Gugus nitro dapat kita peroleh melalui reaksi nitrasi, di mana reaksi nitrasi dapat kita lakukan dengan mereaksikan campuran HNO3 dan H2SO4. Namun, diakibatkan oleh sifat toksisitas yang tinggi, maka diperlukan suatu metode yang lebih aman. Oleh karena itu, kita gunakan garam nitrat seperti CaNO32, FeNO32, dan juga CuNO32 yang dapat bereaksi dengan turunan benzaldehyde menghasilkan nitrobenzaldehyde. Teori DFT sendiri merupakan suatu pendekatan statistik terhadap permasalahan mekanika kuantum, di mana pada DFT elektron dianggap sebagai fungsi kerapatan, di mana semakin tinggi fungsi kerapatan, maka semakin banyak elektron yang terdapat pada ruang tersebut. Sedangkan semakin rendah suatu fungsi kerapatan, maka semakin rendah jumlah elektron pada ruang tersebut. Selain itu, DFT juga diketahui memiliki
memiliki kemampuan perhitungan yang lebih cepat dibandingkan dengan metode ab initio. DFT variasi Bill 883 parameter Li Yingpar atau B3LYP menjadi metode DFT yang paling umum digunakan disebabkan oleh efektivitas dan keakuratannya. Selain itu, penggunaan basis set 631G digunakan untuk menambah fungsi polarisasi pada struktur sehingga memungkinkan hasil perhitungan yang lebih akurat. Dinagidase merupakan suatu enzim topoisomerase 2 yang memiliki fungsi untuk mempertahankan struktur protein serta memiliki peranan penting walaupun tidak secara langsung pada proses transkripsi dan replikasi DNA. Oleh karena itu, penambatan protein dinagidase dilakukan untuk dapat mengetahui interaksi yang dapat terjadi pada protein serta menentukan apakah terdapat aktivitas antibakteri dari sampel yang akan diuji coba. Antibakteri sendiri merupakan suatu aktivitas di mana terjadi penghambatan terhadap pertumbuhan bakteri, terlepas apakah proses tersebut merupakan penghambatan atau bakteriostatik atau membunuh bakteri, yaitu bakteriofage. Kemampuan antibakteri merupakan kemampuan yang begitu kompleks dan terdapat beberapa mekanisme di antaranya merupakan proses inhibisi ribonukleoprotein 30S dan 50S, inhibisi deanagidase dan juga inhibisi metabolisme asam folat. Dari berbagai macam metode uji antibakteri, metode diversi cakram merupakan metode umum yang digunakan disebabkan efisiensitasnya dan juga pengklasifikasian kuat lemahnya aktivitas senyawa. Oleh karena itu, aktivitas antibakteri merupakan aktivitas kompleks yang terjadi di dalam bakteri, namun pengujian aktivitas tersebut dapat dilakukan menggunakan metode diversi cakram. Berikut merupakan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Yang pertama merupakan sintesis turunan agen simetris dengan prekursor sebagai berikut. Setelah itu, melakukan pengujian sifat antibakteri dengan metode diversi cakram dan pendapatan molekuler terhadap DNA girase dengan kode protein yaitu 1KZN. Penggunaan turunan benzaldehyde berupa nitrovanilin, vanilin, phenolphthalein, dan salicylaldehyde dengan hidrogen sebanyak 2:1 mol secara berurutan dapat menghasilkan produk berupa senyawa turunan azen simetris. Proses reaksi dilakukan menggunakan reflux selama 4 jam dengan ditambahkan etanol sebagai pelarut dan asam asetik glasial sebagai katalis. Berikut merupakan skema reaksi yang akan dilakukan. Hipotesis pertama, jika dilakukan reaksi antara nitrovanilin, vanilin, phenolphthalein, dan salicylaldehyde dengan hidrogen hidrat dengan perbandingan 2:1 mol menggunakan metode reflux dengan pelarut etanol dan katalis asam asetat glasial, maka dapat diperoleh senyawa turunan azen simetris. Ravindra dan Karpagam pada tahun 2017 menyatakan bahwa senyawa golongan azen memiliki sifat antibakteri. Diketahui beberapa senyawa golongan azen telah berhasil menghambat bakteri S. aureus dan E. coli. Terdapat 4 kategori pada hasil pengukuran area inhibisi. Di antaranya adalah aktivitas lemah dengan area inhibisi sebesar 5 mm, aktivitas sedang dengan area inhibisi 5-10 mm, aktivitas kuat dengan area inhibisi 10-20 mm, dan aktivitas sangat kuat dengan area inhibisi 20-30 mm. Hipotesis kedua, jika senyawa turunan azen simetris dapat menghambat pertumbuhan bakteri E. coli dan S. aureus pada cakram dengan menggunakan metode difusi cakram, maka senyawa turunan azen simetris tersebut memiliki sifat antibakteri. Senyawa turunan azen dapat berinteraksi dengan gugus aktif pada strain bakteri, sehingga mengakibatkan proses inhibisi melalui ikatan kimia berupa ikatan hidrogen, orbital pi-pi stacking, Guy van der Waals, dan juga yang lainnya. DNA girase dengan kode protein PDB-ID 1KZN telah digunakan oleh Nasab dan kawan-kawan pada tahun 2018 untuk menguji aktivitas antibakteri dengan senyawa quinazolinon untuk mendapat aktivitas antibakteri yang baik. Hipotesis ketiga, jika senyawa turunan azen simetris dapat menghambat bakteri dengan adanya interaksi berupa ikatan hidrogen dengan asam amino spesifik, memiliki energi ikatan negatif serta nilai root mean square deviation atau RMSD kurang dari 2 angstrom, maka senyawa turunan azen simetris memiliki sifat antibakteri. Berikut merupakan metode penelitian di mana ini merupakan metode optimasi geometri dan pendampatan molekuler. Pembuatan struktur dengan Gauss view dilakukan untuk selanjutnya dilakukan proses optimasi geometri menggunakan Gaussian menggunakan metode DFT B3LYP dengan basis set 631G. Setelah itu dilakukan proses preparasi ligan dan juga protein menggunakan USF Chimera dan proses penambatan molekuler dilakukan menggunakan Autodock 4 dengan target DNA girase dengan
dengan ID 1KZN. Setelah itu, hasil yang diperoleh dilakukan visualisasi menggunakan perangkat lunak berupa biovia. Hasil yang diperoleh selanjutnya dianalisis dan diklasifikasikan. Setelah itu dilakukan sintesis 5 nitrovanilin, di mana CH3COH dan CONO32 dicampurkan. Selanjutnya dilakukan proses pemanasan pada suhu 70 derajat Celcius, dilakukan proses sonikasi selama 30 menit. Produk yang diperoleh selanjutnya disalin menggunakan Buchner dan padatan yang berwarna kuning. Selanjutnya dilakukan proses rekristalisasi menggunakan DMSO dan dilakukan pengeringan serta uji karakterisasi menggunakan FTIA dan juga GCMS. Untuk sintesis nyawa turunan azin dilakukan antara turunan benzaldehid 7,5 mmol, hidrazin 3,75 mmol pada etanol 10 ml, dan beberapa tetes asam aksetat glasial. Proses reaksi dilakukan menggunakan diflux selama 4 jam. Padatan yang diperoleh selanjutnya disalin menggunakan Buchner dan dilakukan proses rekristalisasi menggunakan pelarut yang sesuai dengan produk yang didapatkan. Setelah itu dilakukan pengeringan dengan desikator, dan terakhir dilakukan proses karakterisasi menggunakan FTIR, GCMS, dan juga LCMS. Pada uji antibakteri sendiri, kultur bakteri E. coli dan Asterius diinokulasikan pada cakram. Setelah itu, sampel ditimbang sebanyak 1,1 gram dan dilakukan pengenceran hingga mendapatkan konsentrasi 1000 ppm. Setelah itu dilakukan proses injeksi sampel pada cakram telah diinokulasikan dan dilakukan proses inkubasi pada suhu 40 derajat Celcius selama 18 jam. Setelah proses inkubasi, maka dilakukan proses observasi dan pengukuran diameter inhibisi. Berikut merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, di mana pada penambatan molekular didapati bahwa penambatan yang dilakukan telah sesuai dengan hasil yang diperoleh pada Nasab dan kawan-kawan pada tahun 2018, di mana asam amino residu spesifik yang diperoleh telah sesuai, yaitu ASN 46, ASP 73, dan juga ARG 136. Selain itu, energi ikat yang diperoleh memiliki nilai negatif dengan nilai RMSD di bawah 2 angstrom. Ikatan hidrogen diperoleh berkisar antara 3 dan 4 dengan interaksi sisa berkisar antara 3 hingga 9. Dari semua proses penambatan molekuler didapati bahwa konformasi dengan vanillin azim memiliki energi ikat yang paling tinggi. Berikut merupakan hasil sintesis 5 nitrovanillin, di mana didapati produk berupa padatan warna kuning pekat dengan persen hasil 60,28% dengan titik leleh 171 hingga 175,2 derajat Celcius. Pada FTIR terdapat peak pada bilangan gelombang 1550 dan 1334 yang merupakan vibrasi stretching asimetris dan simetris pada gugus nitro. Setelah itu, pada hasil GCMS didapati bahwa produk yang telah disintesis memiliki massa 197 gram per molar yang telah sesuai dengan massa dari 5 nitrovanillin dengan kemurnian 82% dengan waktu retensi 13,231 menit dengan fragmentasi sebagai berikut. Pada sintesis nitrovanillin didapati produk padatan berwarna kuning pekat dengan persen hasil 40,96% dengan nilai titik leleh 285 hingga 250 derajat Celcius. Pada FTIR didapati bahwa pada bilangan gelombang 1627 terdapat vibrasi stretching antara C double bond N yang merupakan imina dan juga vibrasi pada bilangan gelombang 1064 yang merupakan vibrasi dari NN atau jembatan nitro pada senyawa azin. Selain itu, pada sintesis vanillin azin didapati produk berupa padatan berwarna kuning pucat dengan persen hasil 48,80% dengan nilai titik leleh sebesar 169 hingga 171 derajat Celcius. Pada FTIR sendiri dapati peak pada bilangan gelombang 1620 yang merupakan peak dari C double bond N dari gugus imina yang terbentuk pada senyawa azin akhir. Selain itu merupakan hasil GCMS di mana nilai massa yang diperoleh yaitu sebesar 300 gram per molar yang telah sesuai dengan massa dari vanillin azin dengan kemurnian 57,31% dengan waktu retensi sebesar 36,6
25 menit, dan fragmentasi sebagai berikut. Pada sintesis formaldehyde azin didapati suatu padatan berwarna kuning pucat dengan persen hasil 59,63% dengan nilai titik leleh sebesar 193,7 hingga 195 derajat Celcius, di mana pada hasil FTIR menunjukkan adanya vibrasi pada bilangan gelombang 1620 yang merupakan vibrasi dari C double bond N imina yang merupakan identik dengan senyawa azin, dan juga pada bilangan gelombang 1018 merupakan vibrasi dari N single bond N. Pada GCMS sendiri didapati peak massa yang diperoleh merupakan 328 gram per molar, yang mana telah sesuai dengan massa dari formaldehyde azin dengan kemudian sebanyak 100% dengan waktu detensi sebesar 32,842 menit dengan hasil fragmentasi sebagai berikut. Pada sintesis salicyladehyde azin didapati produk berupa padatan berwarna kuning pekat dengan persen hasil 61,04% dengan titik leleh sebesar 216,3 hingga 217,3 derajat Celcius. Pada FTR sendiri terdapat puncak pada bilangan 1620 yang merupakan vibrasi dari C double bond N imina, dan juga pada bilangan gelombang 1111 yang merupakan vibrasi dari N single bond N, yang mana merupakan identitas dari senyawa azin. Pada GCMS sendiri terdapat peak pada puncak 240 gram per molar, yang mana merupakan massa dari salicyladehyde azin, yang berarti bahwa massa telah sesuai. Kemudiannya sendiri bernilai sebesar 100% dengan waktu detensi 21,884 menit dengan hasil fragmentasi sebagai berikut. Pada pengujian antibakteri sendiri dilakukan dengan dua bakteri, yaitu E. coli dan S. aureus, di mana pada hasil yang diperoleh didapatkan bahwa aktivitas dari senyawa turunan azin simetris yang didapatkan memiliki aktivitas sedang dengan pengecualian, yaitu vanillin azin yang memiliki aktivitas lemah pada kultur bakteri E. coli. Sedangkan untuk hasil paling besar sendiri diperoleh oleh nitrovanillin azin dengan nilai 7,175 yang memiliki aktivitas sedang pada bakteri S. aureus, sedangkan pada bakteri E. coli senyawa azin yang paling besar merupakan formaldehyde azin dengan nilai area penghambatan sebesar 6,475 mm. Kontrol positif yang digunakan merupakan chloramphenicol, sedangkan kontrol negatif yang digunakan merupakan DMSO. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah sintesis senyawa turunan azin simetris telah berhasil dilakukan dengan menggunakan turunan benzaldehyde berupa nitrovanillin, vanillin, formaldehyde, salicyladehyde dengan hidrazin hidat berbanding 2:1 menggunakan deflux selama 4 jam dengan pelarut etanol dan asam asetat glasyal sebagai katalis. Senyawa turunan azin yang disintesis menunjukkan aktivitas sedang terhadap bakteri S. aureus dan sedang kecuali vanillin yang memiliki aktivitas lemah terhadap bakteri E. coli. Senyawa turunan azin simetris yang disintesis mampu menghambat DNA kirase melalui pembentukan ikatan hidrogen dengan asam amino spesifik dengan nilai energi ikatan negatif dan nilai RMSD di bawah 2 angstrom. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.